Kita belum turun di bawah person di atas. Ini apa di mana? Mohon perhatian untuk Bapak Ibu hadirin dan Yudisium Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Citra Bangsa tahun akademik 2021-2022. Hari ini
tanggal 2 Februari tahun 2022 segera dimulai. Untuk memulai kegiatan yudisium pada siang hari ini, saya akan awali dengan sebuah pantun jenaka. Tombak tajam ditancapkan, jangan bilang batu keramat. Selamat datang kami ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Citra Bangsa atau yang mewakili Profesor Dr. Frans Salesman SEMKS. Yang terhormat Warek 1 Bapak Dr. Abdul Majid SPD MKS atau yang mewakili. Yang terhormat Warek 2 Bapak Yoslim STM Ars. Dan yang terhormat Bapak Warek kita Bapak Herion Bernard Buik. Dan juga yang terhormat Bapak Dekan FKIP Bapak Gerlan Amanu STMkom, dan yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ibu Yusi Marcelinani PSH MPD, serta peserta yudisium semester ganjil Prodi PGSD tahun akademik 2021-2022 yang saya kasihi. Sebelum memulai acara kita siang hari ini, mari kita awali dengan doa. Untuk itu saya mohon kesediaan Suster Maria II Emanuela untuk memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Kepada Suster Maria, saya persilahkan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa yang telah memberikan kami berkat di dalam setiap perjuangan hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang Engkau limpahkan bagi kami hari lepas hari. Secara khusus untuk rahmat kesehatan, nafas kehidupan dan kekuatan, serta kesempatan yang berahmat yang masih Engkau anugerahkan bagi kami untuk boleh menimba ilmu di Universitas Citra Bangsa. Sekarang ya Tuhan, kembali kami hadir lagi dalam pertemuan di siang hari ini untuk mengadakan yudisium. Kami mohon semoga Engkau hadir bersama kami, memberikan kami semangat, kesehatan, serta konsentrasi yang lebih, agar acara demi acara boleh kami ikuti dengan baik. Berkatilah pula kiranya para dosen yang senantiasa membimbing kami. Semoga mereka pun Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan rahmat kesehatan di dalam menjalankan setiap tugas yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Nama-Mu yang kudus senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih kepada Suster Maria yang telah memimpin kita di dalam doa. Mohon agar mahasiswa yang belum menghidupkan kamera, tolong dihidupkan kamera demi kelancaran bersama untuk acara yudisium kita pada siang hari ini. Tadi ini Mohon di-mute ya peserta. Perkenankan saya membacakan susunan acara Yudisium Prodi PGSD tahun akademik 2021-2022 pada siang hari ini. Yang pertama akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Citra Bangsa. Kemudian acara kedua akan ada sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Kemudian yang berikut akan ada pembacaan IPK mahasiswa terbaik pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Kemudian doa, kemudian foto bersama, dan penutup. Oke. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne CB.
Marilah kita sama-sama mengambil sikap yang sopan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu himne UCB. Hadirin mohon mendengarkan lagu dengan penuh hikmat dan sopan. Kepada Bapak Operator dipersilahkan. Oke, kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan dari Bapak Dekan FKIP UCB, sekaligus akan membuka yudisium Prodi PGSD Universitas Citra Bangsa tahun akademik 2021-2022. Kepada Bapak Gerlan Manu Eskom MT, disilahkan. Baik. Sebelumnya saya tes suara dulu. Bisa terdengar dengan jelas ya?
Bisa ya, Ibu? Bisa. Oke, siap. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor Mitra Citra Bangsa, Bapak Prof. Dr. Fransa Lesman, Magister Kesehatan, Bapak Warek 1, Bapak Majid, Bapak Warek 2, Bapak Yoslim, Pak Warek 3, Bapak Bernard, dan juga yang saya hormati Ketua Program Studi PGSD Mitra Citra Bangsa, Ibu Yulsinite, ada Sekretaris Program Studi Ibu Asti Benu, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkup Program Studi PGSD Mitra Citra Bangsa. Dan yang saya kasihi para mahasiswa PGSD Mitra Citra Bangsa dari semester berapa ini? Semester 1 ya, semester 1 menuju semester 2 ya, hingga semester 9 ya. Masih ada juga beberapa yang semester atas. Ya, hari ini kita melaksanakan yudisium semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Tentunya banyak yang sudah kita lakukan selama 1 semester ini, kurang lebih 6 bulan. Ada kegiatan pembelajaran, yaitu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16, ya, ada UTS, ada UAS yang kita sudah lalui. Kemudian saya dengar ada juga yang di tengah-tengah perkuliahannya melakukan kegiatan PKM, gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, sehingga sekalipun ada pandemi, tetapi kita tetap bisa melaksanakan PKM melalui mata kuliah tertentu yang bisa kita angkat menjadi PKM. Dan juga selama 1 semester ini saya melihat banyak sekali potensi-potensi bakat dari mahasiswa PGSD yang mulai menonjol, gitu ya. Dalam semester ini kita ikut lomba tari, ya. Di sini hadir tidak ya beberapa para peserta yang ikut event lomba tari, dan pastinya masih banyak ya bakat-bakat yang terpendam di PGSD ini yang harus digali lagi oleh prodi, oleh Bapak Ibu dosen di PGSD agar kita menonjolkan ya bakat-bakat mahasiswa ini. Dan kalau bisa kita bisa meraih akan juara-juara, baik itu tingkat lokal maupun tingkat nasional. Oke, tidak apa-apa kemarin kita ikut lomba tari tetapi belum mendapatkan juara, tapi saya cukup bangga ya, bukan cukup ya, saya sangat bangga karena selama ini belum pernah ada kegiatan tari yang bahkan kita sampai ikut lomba, dan ini sudah mulai terwujud. Dan di PGSD juga ya, pada wisuda Desember kemarin ya ada beberapa anak-anak yang mendapatkan penghargaan dalam wisuda tersebut. Ya, salah satunya ada duta wisata, begitu ya. Ada duta wisata. Wilayah NTT ini banyak sekali tempat wisatanya yang bisa kita promosikan juga kepada masyarakat-masyarakat lain di luar NTT. Nah, karena itu bisa hadir dari prodi PGSD ya suatu hal yang sangat membanggakan, dan kita patut berbangga ya sebagai mahasiswa dan juga dosen PGSD khususnya. Oke, mungkin sambutan saya ingin menekankan akan 3 hal. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama, kita perlu menonjolkan bakat-bakat mahasiswa. Ya, kalau perlu kita harus meraih juara-juara lokal maupun juara nasional. Nah, karena apa? Karena ini penting bagi akreditasi program studi PGSD. Itu yang pertama. Sehingga bagi adik-adik mahasiswa ya dari semester ya masih awal sampai yang sudah dikatakan semester akhir begitu, itu perlu ya menonjolkan diri ya melalui dosen-dosen pembimbingnya, dosen-dosen PA-nya ya, infokan bahwa Pak, saya punya kemampuan ini, saya punya kemampuan itu. Sehingga nanti bisa dibantukan ya oleh para dosen PA untuk nanti kita cari solusinya. Apakah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun kita bisa mengundang para pakar atau para ahli-ahli lain yang berkaitan dengan bakat tersebut untuk kita bisa mengembangkan bakat ini. Sehingga saat nanti ada event-event kita bisa ikut serta dan bisa meraih juara-juara tersebut. Ada dananya untuk kegiatan kemahasiswaan. Dan itu terbukti saat semester ganjil ini kita sudah menggunakan ya, dananya itu
cukup besar, tetapi kita belum menggunakan sampai full. Kemarin baru digunakan hanya untuk anak-anak yang ikut lomba tari tadi. Oke, karena itu saya memacu lagi untuk di semester genap ini, kalau bisa ada lagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ya khususnya di bakat-bakat mahasiswa untuk kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kegiatan PKM. Ya, saya bersyukur di semester ganjil yang kita sudah lalui ini, ada beberapa kelompok-kelompok mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKM ya, dari salah satu mata kuliah di PGSD. Nah, mungkin tidak semua mata kuliah di PGSD bisa kita angkat untuk menjadi PKM. Ya, bagi yang belum tahu, PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin tidak semua mata kuliah, tetapi ada beberapa mata kuliah melalui bimbingan dosen pengampunya bisa dilaksanakan PKM. Ya, karena itu perlu ditingkatkan lagi kegiatan PKM tersebut. Dan kegiatan PKM ini tidak hanya sebatas kegiatannya dilaksanakan dan kemudian ada laporan PKM. Tapi yang paling penting sekarang adalah dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau artikel ilmiah. Ya, kemarin sudah ada beberapa kelompok ya, kurang lebih 10-12 kelompok yang mengumpulkan artikel PKM-nya. Nah, ini sangat bagus ya, ini akan menambah nilai akreditasi kita. Kemudian yang ketiga adalah penelitian. Ya, dari tahun-tahun sebelumnya kita penelitian mahasiswa itu masih sangat minim. Umumnya penelitian mahasiswa hanya diambil atau diangkat hanya berdasarkan skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa. Jadi skripsi mahasiswa dijadikan sebagai penelitian mahasiswa. Sebenarnya penelitian ini bisa mulai dari semester bawah. Ya, sudah sejak dini kita bisa melaksanakan penelitian. Sehingga nanti saat skripsi kita sudah tidak bingung lagi dengan cara menulis sebuah penelitian. Ya, nanti di semester akhir baru mulai ribut, ya, mulai sibuk ya, dengan metode penelitian. Pada sebenarnya kita sudah bisa memahami metode penelitian itu dari semester awal. Nanti saat mengambil mata kuliah metode penelitian baru pendalaman saja. Jadi tidak lagi kita baru kenal ya yang namanya metode penelitian saat kita ambil kuliah metode penelitian. Salah itu ya. Kita harusnya sudah bisa mengenal metode penelitian sejak kita pertama kali masuk di PGSD. Nah, saat kita ambil mata kuliahnya, kita pendalaman. Nah, saat kita skripsi, kita sudah expert di sana. Sehingga bimbingan sama dosen tidak terlalu repot, tidak terlalu sibuk. Nah, ini yang perlu kita ubah. Ya, tadi bakat, kedua PKM, ketiga penelitian. Dan outputnya juga sama untuk penelitian. Outputnya adalah artikel ilmiah. Ya, nanti kalian bisa kunjungi website yang namanya ojs.cbn.ac.id, ya, ojs.cbn.ac.id. Di sana untuk PGSD sudah ada jurnal spasi, ya, jurnal mahasiswa pendidikan dasar, ya, yang disingkat atau dinamakan spasi. Itu barusan ya tadi pagi jam 10 saya dapat email masuk, jurnal spasi sudah mendapatkan ISSN-nya. Jadi sebelumnya saya sudah daftarkan ISSN untuk spasi, hari ini baru saya infokan, ini info baru ya, jadi Kaprodi juga baru tahu juga bersama dengan kalian mahasiswa. Spasi sudah dapat ISSN-nya, sehingga ini perlu kita tingkatkan dalam hal penerbitannya. Kalau kemarin penerbitannya baru 1 tahun sekali. Kali ini kita coba terbitkan 1 tahun 2 kali terbit. Karena itu, maka 3 hal tadi yang perlu saya tekankan. Bakat, PKM dengan output jurnal, dan penelitian dengan output jurnal. Tanpa menunggu sudah mau selesai studi baru kita mulai punya artikel berdasarkan skripsi. Tanpa tunggu itu ya. Itu hal yang perlu kita perhatikan agar kita dapat laksanakan di semester genap ini. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah di semester ganjil 2021-2022 yang telah melaksanakan pembelajaran selama 16 kali pertemuan dan nilai-nilai yang sudah dimasukkan kepada program studi. Dan juga untuk seluruh mahasiswa, itu tetap semangat. Ya. Nanti akan diumumkan siapa
yang IPK-nya tertinggi, IPS-nya tertinggi. Kalau namanya tidak disebutkan, jangan patah semangat. Ya, saya pernah dengar sebuah sebuah cerita dari teman dosen lain. Ya, para bapak ibu dosen itu harus berbaik hati dengan mahasiswa yang nilainya A. Kenapa? Karena nanti mereka akan menjadi calon-calon dosen penerus. Tapi harus berbaik hati dengan mahasiswa yang nilainya B dan C, karena mereka ini calon-calon pengusaha nantinya. Dan berbaik hatilah dengan mahasiswa yang mungkin dapat D ya atau E, karena mereka ini yang nanti akan jadi calon wakil-wakil rakyat ya, apakah itu ketua RT, RW ataupun ketua dewan kita tidak tahu. Tapi itu guyon. Ya, saya yakin dan percaya mahasiswa PGSD seluruhnya akan menjadi orang-orang hebat di tempatnya masing-masing. Nah, sekian sambutan dari saya. Melalui ini juga saya membuka Yudisium PGSD Universitas Citra Bangsa semester ganjil 2021-2022, dan setelah ini kita akan memasuki semester genap 2021-2022. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Saya kembalikan ke Ibu Rosita. Terima kasih kepada Bapak Dekan FK, Bapak Gerlan Manu Eskom MT yang telah memberikan sambutan, mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Dekan. Ya, bagi adik-adik mahasiswa perlu kita ingat 3 hal seperti Bapak Dekan katakan, yaitu yang pertama pengembangan minat dan bakat mahasiswa diharapkan agar mahasiswa bisa mengembangkan minat dan bakat sehingga bisa meraih prestasi baik di tingkat lokal hingga maupun di tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah harapan dari Bapak Dekan, yaitu perlu ada publikasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk output jurnal. Dan yang ketiga adalah mahasiswa khususnya prodi PGSD perlu belajar lagi bagaimana menulis sebuah karya ilmiah yang baik sehingga tidak kewalahan pada saat melakukan penelitian, dan dimulai dari sekarang untuk bisa melakukan riset mini mulai dari sekarang sehingga diharapkan dapat dipublikasikan kelak di jurnal kita. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan yang telah membantu kami sehingga jurnal spasi kita telah ber-ISSN itu juga karena campur tangan Bapak Dekan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Dekan. Oke. Acara selanjutnya adalah acara yang dinanti-nantikan ya. Kita akan lanjut pada acara yang berikut, yaitu evaluasi hasil belajar sekaligus pembacaan IPK mahasiswa terbaik. Untuk acara kali ini akan dipandu langsung oleh Ibu Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ibu Yulsi Nite SH MPD. Kepada Ibu Yulsi, disilahkan. Oke, selamat siang menjelang sore untuk adik-adik mahasiswa yang terkasih, program studi PGSD, yang terhormat Pak Dekan dan yang terhormat Bapak Ibu dosen PGSD yang sore hari ini bergabung bersama kita di room Zoom meeting sore hari ini. Semua dalam keadaan yang sehat ya, karena varian baru dari COVID ini telah bermutasi lebih ganas lagi. Jadi tolong untuk masing-masing bisa menjaga diri. Dan di sore hari ini kita akan berbahagia ya. Kita akan berbahagia karena akan diumumkan hasil kerja keras kalian selama 1 semester, 6 bulan. Ada yang rajin, ada yang setengah rajin, dan ada yang belum rajin. Ya. Ada yang belum rajin. Nah, saya mau izin dulu untuk share screen. Bisa kelihatan di layar? Oke. Kita akan memulai untuk rapat yudisiumnya, untuk evaluasi
Yang paling dinanti-nanti adalah pembacaan peringkat. Tapi sebelum kita masuk pada acara pembacaan peringkat, saya ingin memaparkan, kita mengulang lagi visi misi program studi PGSD yang beberapa waktu lalu sudah melalui hasil workshop ya, tanggal 14 Juni 2021, yang kemudian ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Citra Bangsa nomor A154 tahun 2021 tentang penetapan visi misi program studi PGSD Universitas Citra Bangsa tanggal 1 Juli 2021. Yang pertama, visi program studi yaitu menjadi pusat pendidikan guru sekolah dasar yang humanis, inovatif, dan berdaya saing di era industri 4.0 hingga tahun 2030. Untuk visinya, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan guru sekolah dasar yang berkualitas dan profesional. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah nasional dan internasional serta hak kekayaan intelektualnya. Dan untuk poin kedua ini kita telah memasukinya. Kemarin sesuai dengan arahan Pak Dekan tadi sudah ada ya beberapa mahasiswa yang mulai menulis. Kemudian visi yang ketiga, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara kontinu sesuai kebutuhan lokal, nasional maupun internasional, sesuai dengan norma dan kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kemandirian mahasiswa melalui kegiatan kewirausahaan. Dan yang kelima, mengembangkan kemitraan dengan stakeholder dalam dan luar negeri sebagai bentuk jaminan penyerapan lulusan. Untuk membentuk mahasiswa program studi PGSD yang humanis, mendidik profesional, berintegritas, bertanggung jawab, kreatif, kritis, mandiri, dan kompeten. Yang kedua, lulusan program studi PGSD diharapkan menjadi guru kelas yang menguasai berbagai model pembelajaran sehingga dapat menstimulasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menghasilkan calon pendidik yang lulus tepat waktu dengan indeks pencapaian prestasi yang tinggi. Yang keempat, mahasiswa program studi PGSD memiliki jiwa kewirausahaan dan mengembangkannya baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya. Yang kelima, menghasilkan karya penelitian dan inovasi pembelajaran sekolah dasar yang berdaya saing lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Yang kelima, melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten bagi pengembangan IPTEK. Yang ketujuh, menghasilkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah nasional dan internasional serta haki, hasil dari riset atau penelitian dosen dan mahasiswa. Dan yang kedelapan, mengembangkan kemitraan dengan jejaring kerjasama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan, serta bagi penyerapan lulusan. Kita masuk ke bagian kemahasiswaan ya, yang aktif pada semester ini, semester ganjil, total keseluruhannya adalah 311 orang. Kita lanjut lagi, ini yang paling dinanti-nanti, yaitu pembacaan peringkat. Ya, pembacaan peringkat. Tapi sebelumnya saya mau mengapresiasi untuk semua angkatan 2021. Ya, meskipun ada beberapa tantangan dan hambatan dalam penggunaan LMS ya, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dan rata-rata 90% itu nilainya sangat bagus. Sehingga IPS-nya atau indeks prestasinya itu hampir semua sama.
Jadi nanti pada saat saya mengumumkan hasil untuk angkatan 2021, saya akan memilih random dengan 3 IPS yang sama. Jadi yang tidak dibacakan namanya jangan berkecil hati dan jangan merasa bahwa saya tidak mencapai IPS yang bagus. Semua bagus. Tapi tidak mungkin saya pengumuman ada 141 orang saya pengumuman semua dengan IPS yang sama. Ya, jadi saya ambil di sini, saya random 3 nama yang akan mewakili angkatan 2021 untuk pembacaan peringkatnya. Kita mulai. Untuk angkatan 2021, ini saya bacakan peringkat umum. Baik itu kelas 1A, B, C, dan D. Begitu juga untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Untuk peringkat 1 diraih oleh Demetrius Timu dengan IPS 3,88. Kemudian pada posisi kedua ada Norma Melanie Lesik dengan IPS-nya 3,88. Di posisi 3 ada Dortia Snae dengan IPS-nya 3,88. Silakan tanpa menghidupkan mic-nya, yang mau tepuk tangan silakan atau memberikan selamat kepada teman-temannya, bila bisa langsung ya di grup masing-masing. Kita lanjut ke angkatan 2020. Untuk angkatan 2020 peringkat umumnya, posisi pertama diraih oleh Anggreni Apriani Tule dari kelas B dengan IPK-nya nyaris sempurna 3,89. Kemudian di posisi kedua ada Lucia Kaliboka dari kelas A dengan IPK yang sama 3,89. Dan di posisi yang ketiga untuk angkatan 2020 ada Cantika Angelin Amtiran dari kelas A dengan IPK-nya 3,86. Kita lanjut ke peringkat umum angkatan 2019. Untuk angkatan 2019 peringkat umumnya juara 1 diraih oleh Ursula Bura Putri Lewu Keso dari kelas A dengan IPK-nya 3,79. Peringkat kedua ada Ayu Astuti Merianti Lede Dabo dari kelas B dengan IPK-nya 3,77. Dan peringkat ketiga, peringkat umum untuk angkatan 2019 diraih oleh Maria Anastasia Rato Kopa dari kelas A dengan IPK-nya 3,65. Peringkat umum untuk angkatan 2018, ini angkatan yang sebentar lagi akan lulus dan besok akan berangkat ke kampung ya, ke Kuat Nana untuk melakukan KKN. Angkatan 2018 yang juga sudah siap untuk ujian proposal dan skripsi. Peringkat pertama diraih oleh Francisca Nina Balawanga dari kelas A dengan IPK nyaris sangat sempurna, 3,96. Peringkat kedua ada Meli Naomi Bonatsila dari kelas A juga dengan IPK 3,96 dan peringkat 3 untuk Margareta Letetoron dari kelas A dengan IPK 3,88. Untuk angkatan 2018 didominasi oleh kelas A. Kemudian untuk angkatan 2018 yang siap KKN itu 36 orang, proposalnya yang sudah ujian per kemarin ya, hari ini juga ada yang ujian, proposalnya yang sudah ujian 2, sehingga yang masih dalam proses dan belum lulus, akan lulus nantinya, kita berharap ya, tahun 2022 ini akan mencetak lulusan lagi dari angkatan 2018. Untuk kegiatan-kegiatan selama semester ganjil kemarin ya, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan atau telah diikuti.
seperti tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Pak Dekan. Yang pertama adalah finalis Lomba Tarian Kreasi Pisma Unika. Kemudian kegiatan yang kedua, program studi melakukan atau membuat seminar nasional penguatan literasi dalam pembelajaran tematik di daerah 3T. Dan yang ketiga, mahasiswa PGSD atas nama Vicky Dolok sebagai Duta Wisata Indonesia Persahabatan 2021, dan saat ini program studi juga Bapak Ibu dosen yang ada di program studi sedang mengerjakan borang akreditasi. Untuk kegiatan penelitian dan abnimas Bapak Ibu dosen ada 5 penelitian internal, 1 penelitian PDP, 5 abdimas internal. Dan untuk mata kuliah di semester ganjil kemarin ya, ada 16 PKM atau 16 jurnal yang dihasilkan oleh mahasiswa PGSD yang telah dipublish di jurnal PKM FKIP Pemimpin, dan ini juga merupakan luaran dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Kemudian juga pada waktu atau momen menjelang Natal ya, mahasiswa PGSD yang berkolaborasi dengan mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris dan mahasiswa program studi Pendidikan Informatika bersama Bapak Ibu dosen yang tergabung atau ada di FKIP melakukan bakti sosial dengan tema FKIP Berbagi Kasih Natal di 4 panti asuhan yang ada di Kota Kupang. Kemudian juga ada beberapa implementasi dari mata kuliah yang ada pada semester ganjil, yaitu salah satunya mata kuliah konsep dasar IPS, khusus pada tema peduli sosial, telah melakukan bakti sosial di 2 panti asuhan yang ada di Kota Kupang dan melakukan kerja bakti di pantai, membersihkan pantai. Ya, jadi kita tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi kita belajar bagaimana mengimplementasi ilmu yang kita dapat di kelas ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Sekian untuk evaluasi program studi pada sore hari ini. Sebelum menutup atau mengakhiri slide ini, saya mau mengingatkan lagi, khusus untuk mahasiswa angkatan 2021. Agar seringlah jalan-jalan ke prodi untuk lebih mengenal Bapak Ibu, orang tua kalian selama ada di PGSD Universitas Citra Bangsa. Karena saya melihat yang mengenal Bapak Ibu di program studi itu hanya SIPEN saja. Sedangkan yang lain mungkin tidak mengenal. Mungkin itu catatan khusus untuk saya, untuk mahasiswa angkatan 2021, sering jalan-jalan ke program studi. Kenali orang tua kalian yang ada di program studi. Demikian Ibu Roswita. Oke, terima kasih Ibu Yulsi yang telah memandu kita di dalam acara tadi, acara ketiga yaitu evaluasi hasil belajar sekaligus pembacaan IPK mahasiswa terbaik. Saya ucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah berprestasi di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Ada Demetrius, ada Norma, ada Dortia, ada Anggriani, Lucia, Cantika, Ursula, Ayu, Maria Anastasia, Francisca, Melin, dan Margareta Letetoron. Oke. Saya ada satu pantun bagi mereka yang berprestasi. Pergi memancing, mencari ikan, membawa bekal makan, tapi sayang nasi basi. Lelah belajar kini terganti, selamat bagi mahasiswa berprestasi. Mengutip apa yang dikatakan oleh Henry Ford bahwa kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi, kali ini lebih cerdas. Dan apa yang dikatakan Thomas Alva Edison, saya belum gagal. Saya baru belajar menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Oke, kita lanjut kepada acara berikut yaitu dokumentasi. Nah, untuk itu mohon para peserta yudisium untuk menghidupkan kamera masing-masing.
Dan acara ini akan dipandu langsung oleh Ibu Kaprodi. Kepada Ibu Kaprodi, Ibu Yulse, waktu disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Roswita. Tolong kameranya dihidupkan, adik-adik mahasiswa. Tolong kameranya dihidupkan semua. Di sini terdiri dari 4 slide ya. Terdiri dari 4 slide. Jadi tolong Brigita Nitano belum hidup kameranya. Merianti, Maria Yasinta Alan. Pasang senyum yang baik ya. Pasang senyum yang baik karena ini akan diupload di Facebook FKIP ya. Pasang senyum yang terbaik. Cenda. 1, 2, slide 1 ya, 1, 2, 3. Siap-siap slide 2. Oke, ada Ibu Kori di sana. Ibu Kori senyumnya lebih maksimal, Bu. Oke, 1, 2, 3. Siap-siap slide 3 ya. Oke, slide 3, siap-siap senyum. Mardini, Rosita, Astri, Safriana, kameranya belum on. Slide 3, 1, 2, 3. Siap-siap slide 4. Ya, slide 4. Ini masih banyak di slide 4 yang tidak hidup ini. Kameranya tidak on. Oke, 1, 2, 3. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya mau sampaikan satu hal. Setelah yudisium ini, pasti kalian masing-masing tergabung dalam grup dosen wali. Minta waktu Bapak Ibu dosen walinya untuk segera yudisium, sehingga bisa langsung dipastikan berapa IPK-nya, berapa jumlah besaran untuk registrasi semester genap. Sehingga kalian juga bisa langsung menginformasikan orang tua yang ada di kampung untuk bersiap-siap. Nah, ini langsung hubungi dosen walinya masing. Demikian untuk acara sore hari ini. Ibu Roswita, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Yulsi. Oke, sebelum kita sampai ke akhir acara, yakni akan ada doa penutup, mungkin ada beberapa informasi atau penyampaian dari Bapak Dekan, atau mungkin ada beberapa informasi lagi mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen dari Prodi PGSD. Waktu dan kesempatan saya silahkan. Pak Febri mungkin, atau Ibu Kori, atau mungkin Pak Dekan. Silahkan. Ya, semester genap ini akan bisa kita laksanakan secepatnya jika Bapak Ibu dosen PA itu bersama dengan program studi itu sudah merangkum, merekap IPK anak-anak, kemudian bisa mendata berapa biaya semester genap, biaya kuliah semester genap, sehingga nanti bisa dibuatkan tagihan oleh bagian keuangan. Setelah itu bagian keuangan akan menginformasikan batas akhir pembayaran semester genap. Nah, setelah selesai, barulah kita bisa menjalankan perkuliahan semester genap. Nah, saat ini kita sudah dapat laporan tekanan dari yayasan juga ya, untuk kita di program studi agar bisa mengkawal pembayaran mahasiswa. Ya,
Saya kira itu agar semua mahasiswa juga bisa mengetahuinya, karena dari semester-semester sebelumnya masih ada juga persoalan di pembayarannya. Ya, nanti bisa diselesaikan dengan baik. Dan untuk mahasiswa yang kemarin dapat UKT, selamat ya. Kalau masih belum jelas informasi tentang beasiswa UKT-nya, bisa menghubungi bagian kemahasiswaan Universitas Citra Bangsa. Sehingga di semester genap ini bisa dibantu pembayaran uang kuliahnya melalui beasiswa yang kalian sudah peroleh. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Mungkin tidak ada lagi dari Bapak Ibu dosen sekalian, maka kita akan menutup rangkaian yudisium kita pada siang hari ini dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh salah seorang mahasiswa. Siapa ya yang bisa pimpin kita dalam doa? Julia Atolan. Juliana Atolan yang akan memimpin kita di dalam doa penutup. Pada Juliana Atolan, disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa atas kasih dan cinta-Mu yang Engkau menuntun menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu dari awal kegiatan kami, yudisium akhir semester ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Julia yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Dan demikianlah rangkaian acara yudisium Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Citra Bangsa tahun akademik 2021-2022 pada sore hari ini. Saya selaku MC Roswita dan seluruh sivitas akademika Universitas Citra Bangsa mohon maaf atas segala kesalahan jika ada kesalahan yang kami buat atau apapun, dan kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore.